Oke, halo selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semua, terima kasih kepada teman-teman angkatan 2021 yang sudah menyempatkan hadir untuk mengikuti tutoring UAS, yaitu mata kuliah dasar-dasar logika dan ilmu. Oke, sebelumnya sih aku mau jelasin ketentuannya terlebih dahulu. Sebenarnya apa aja sih sebenarnya ketentuan dari tutoring maksudnya UAS dari MK dasar-dasar logika dan ilmu ini. Nah, sebenarnya karena kan kita udah tutoring UTS juga ya mengenai dasar-dasar logika dan ilmu juga. Nah, sebenarnya hampir sama, berbentuk soal yang soalnya itu kalian harus jawabnya itu berurutan, nggak boleh nggak berurutan. Nah, terus biasanya yang kemarin itu kalau UTS misalnya lebih sedikit ya soalnya. Nah, sedangkan kalau yang UAS saat ini tuh banyak dan ada cabangannya juga. Ada 10, bias kemarin itu di angkatan 2020 itu soal ataupun jumlah soal UAS Daslog ini tuh berjumlah 10 soal. Nah, dan itu pun 10 soal ada lagi tuh cabangan dari soal-soal itu. Nah, mungkin teman-teman nanti cara apa namanya untuk tutoring ini nanti aku bakalan jelasin dulu. Oh ya, sebelumnya kenalin juga aku Agila Zahira. Sebenarnya tutoring UAS ini tuh dari HM Ilpol UB, dari Departemen Akademik dan juga Penalaran. Nah, oke, mungkin nanti kita bisa aku jelasin dulu jawaban mengenai UAS Daslog tahun 2020. Nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab. Tapi selama aku jelasin, selama aku tutor kalian, nah boleh tuh boleh di raise hand, boleh di sanggah ataupun boleh ngasih pendapat juga mengenai jawaban. Ini sebenarnya kan jawaban aku dulu pas UAS Daslog dulu, gitu. Oke, mungkin bisa di next. Next, please. Nah, yang pertama itu soal pertama kan ada cabangan. Nah, kalau untuk soal satu ini ada beberapa cabangan soal. Yang pertama itu adalah terangkanlah adakah hubungan antara pengetahuan dengan ilmu. Sebenarnya ini soal kalau untuk soal UAS Prof ya, itu tuh biasanya dari UTS ke UAS itu hampir sama. Ada beberapa soal yang itu dimasukin lagi dalam UAS. Nah, tapi masalahnya nanti juga ada soal-soal baru yang nantinya akan susah juga kalian untuk memahaminya karena butuh logika juga gitu. Nah, terus untuk menjawab soal-soal ini, kalau misalnya kalian nggak pernah dijelasin sama Prof, nah itu bisa kalian cari literatur lain gitu. Tapi berbentuk misalnya bentuk jurnal ataupun dari website yang valid gitu. Jangan sembarangan dari blogspot ataupun apapun itu. Gitu. Terus, oh ya sebelum itu kalian nanti boleh tanya juga mengenai mata kuliah yang lain juga, nggak hanya Daslog tapi juga mata kuliah lain. Oke, jadi balik lagi ke 1A ini, terangkanlah adakah hubungan antara pengetahuan dengan ilmu. Nah, pasti ada lah ya kan, karena mungkin di sini teman-teman udah ngerti juga kali ya mengenai hubungan antara pengetahuan dengan ilmu. Karena sebelum terbentuknya ilmu itu pasti ada yang namanya pengetahuan, terus nanti ada hipotesis, ada teori, baru sebelum menjadi ilmu itu, menjadi ilmu itu ada pengetahuan, hipotesis, dan juga ada teori, baru menjadi ilmu. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya filsafat itu pasti yang kita tahu bahwasanya serangkaian pertanyaan ya, pertanyaan mendalam tentang sesuatu yang diketahui oleh manusia melalui panca indera plus intuisinya. Jadi harus ada panca indera plus intuisi atau perasaan mereka mengenai sesuatu atau mengenai persoalan yang terjadi dalam lingkungan hidup. Nah, itu. Kemudian dengan adanya pengetahuan, nanti pengetahuan ini tuh nanti disusun secara sistematis dan metodis, baru melahirkan yang namanya perkembangan tahap awal.
Terus sebelum jadi ilmu tadi sudah dijelaskan bahwasanya harus ada dulu pengetahuan. Nah, baru setelah adanya pengetahuan ini itu akan menjadi para peneliti itu kan mulai dari pengetahuan. Pengetahuan itu kan sesuatu yang didapatkan secara sadar, nanti itu menjadi sebuah teori yang benar atau salah gitu. Baru nanti bisa menjadi pengetahuan. Mungkin itu teman-teman bisa jawab antara hubungan antara pengetahuan dengan ilmu. Nah, terus yang 1B itu apa sih yang dimaksud dengan teori? Nah, teori ini sebuah hubungan antar variabel yang kekal, konkret, terus berupa fakta sehingga menghasilkan sebuah ilmu gitu. Jadi pokoknya rangkaian pertanyaan ataupun jawabannya itu saling berkaitan satu sama lain gitu. Mungkin teori kalian udah paham banget ya teori itu apa. Teori itu kayak dihasilkan dari observasi, terus ada bukti, baru itu menjadi sebuah ilmu gitu. Nah, contohnya itu seperti teori geosentrik ataupun misalnya kalian mau contoh dari teori misalnya teori heliosentrik yang dimana mengatakan bahwasanya matahari itu sebagai pusatnya gitu. Ataupun teori-teori yang lain. Next. Satu C, apa sih yang dimaksud dengan variabel dan apa pula yang dikenal dengan konstanta itu? Jadi ada dua pertanyaan, apa sih variabel dan apa sih itu konstanta? Nah, variabel itu adalah faktor-faktor yang sifatnya itu apabila dihimpun itu akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Dan variabel itu ada variabel kuantitatif dan ada variabel kualitatif. Nah, mungkin ini teman-teman bisa nggak jelasin sih, cuman kayak ya sedikit aja gitu. Terus baru konstanta. Konstanta itu adalah sifatnya tidak berubah atau nilai tetap yang memiliki besaran juga. Dan dalam misalnya contoh dari konstanta ini mungkin teman-teman bisa elaborasikan lagi dengan memberikan contohnya juga seperti massa foton, terus konstanta gravitasi gitu dan juga sebagainya. Terus 1D, apa sih yang dimaksud dengan suatu hipotesis itu? Mengapa secara ilmiah suatu hipotesis itu selalu berlandaskan pada faktor nalar atau logika persebab akibatan atau kausalitas? Jadi di sini teman-teman harus paham banget tuh, apa sih itu hipotesis, terus apa secara ilmiah mengapa hipotesis ini tuh berlandaskan kepada faktor kausalitas atau sebab akibat. Nah, kita perlu ketahui bahwasanya hipotesis itu adalah praduga atau sesuatu yang derajatnya masih di bawah teori karena kan rentangannya itu ada pengetahuan, hipotesis baru menjadi teori. Nah, jadi hipotesis ini tuh faktor data yang tetap, tapi mungkin bisa jadi nanti hipotesis ini tuh berupa atau sifatnya itu bisa bersifat salah ataupun benar. Nah, kemudian lalu kenapa sih hipotesis ini tuh berlandaskan kepada faktor nalar? Nah, ya karena kan balik lagi bahwasanya hipotesis itu kan praduga, sifatnya itu praduga, jadi otomatis ketika kita mau menduga sesuatu kan itu butuh nalar, butuh logika mengenai kausalitas, mengenai maksudnya itu kenapa sih kita mau membuat masalah. Nah, itu pasti kita duga-duga dulu apa sih yang cocok atau teori apa sih yang cocok untuk menganalisis kasus itu gitu. Jadi hipotesis ini tuh kenapa dia berdasarkan pada faktor nalar ya balik lagi karena itu logika kita, bagaimana kita itu bisa kayak menjadikan atau mencari kasus atau teori-teori yang bagus untuk bisa menyelesaikan suatu masalah itu. Dan kemudian hipotesis ini kenapa dia bersifat kausalitas? Karena manusia itu kan sifatnya terbatas ya, maksudnya otak manusia itu pasti mengalami pasti ada yang namanya keterbatasan. Tidak semua manusia itu semuanya bisa dalam banyak hal, pasti ada kekurangannya. Otomatis di sini hipotesis ini tuh nanti mereka berusaha untuk mencari sesuatu yang lebih pasti dari sifatnya praduga itu. Mereka akan mencari tahu, dan itu bisa mencapai suatu kebenaran gitu. Mungkin itu dari jawaban dari 1D ini apa sih hipotesis dan kenapa hipotesis ini tuh berlandaskan pada faktor nalar dan juga logika persebab akibatan gitu. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang kurang paham boleh langsung di raise hand atau aku terlalu cepat dalam menjelaskannya. Next.
Kemudian 1E, terangkan mengapa pengujian atau pembuktian hipotesis itu selalu bisa menyatakan sesuatu itu benar atau bisa juga salah. Dan bagaimana satu teori itu bisa tumbuh berdasarkan academic curiosity atau bahkan juga bisa ditolak. Jadi di sini ada 2 pertanyaan lagi. Kenapa sih pengujian atau pembuktian hipotesis itu benar atau salah? Nah, karena kan balik lagi hipotesis itu kan dugaan sementara dari para peneliti yang kebenaran itu harus diuji. Jadi harus ada yang diujinya pasti menggunakan beberapa alat-alat uji di laboratorium seperti itu. Jadi pasti para peneliti itu kalau sifatnya itu menduga, pasti itu nggak harus hipotesisnya ataupun hipotesisnya itu benar, pasti ada sesuatu yang salah. Jadi itu mengapa pengujian itu pengujian pembuktian hipotesis itu selalu benar ataupun salah. Nah, itu karena sifatnya masih praduga dan perlu adanya pembuktian lebih lanjut lagi untuk bisa menuntaskan suatu persoalan, masalah ataupun kasus yang terjadi dalam lingkungan sosial. Seperti itu, dan kita tahu bahwasanya peneliti itu harus memiliki curiosity. Nah, dari praduganya, dari keingintahuan dari peneliti itu ataupun dari akademik itu, nah mereka tuh pasti mencari tahu nih, mencari tahu apa yang benar atau salah. Kalau misalnya mereka menganalisis kasus mengenai sesuatu hal, nah itu pasti mereka harus mencari tahu nih, ini benar nggak sih ataupun salah nggak sih itu. Jadi itu sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Itu adalah sebuah curiosity, rasa ingin tahu untuk bisa menyelesaikan suatu permasalahan itu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana suatu teori itu bisa berdasarkan kepada academic curiosity atau bahkan juga bisa ditolak. Nah, tentu teori ini untuk menjawab pertanyaan ini tuh ya kenapa teori itu bisa tumbuh berdasarkan academic curiosity atau bahkan juga bisa ditolak. Nah, karena hal ini tuh bisa ditemukan itu karena kenapa bisa satu teori itu bisa ditolak, karena adanya teori baru yang lebih bagus atau yang lebih relevan untuk mengatasi atau bisa untuk menganalisis suatu kasus. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita menganalisis kasus nih tentang perang konflik yang terjadi di suatu negara, nah itu pasti kita menggunakan teori kan untuk menganalisis kasusnya. Kita nggak lepas kita dari adanya kerangka teori. Jadi itu harus untuk menganalisis kasus kita harus ada kerangka teorinya. Nah, misalnya kalau kita menganalisis kasus perang yang terjadi atau konflik yang terjadi di suatu negara atau antar negara, itu pasti kita menggunakan teori realisme. Nah, nggak mungkin juga kita untuk menganalisis suatu kasus itu kita menggunakan teori liberal, karena kan perang itu pasti nggak ada yang namanya kerjasama. Perang itu pasti ingin mencapai kepentingan mereka untuk menguasai untuk mencapai kepentingan nasional mereka. Jadi di sini teori itu kenapa mereka itu bisa ditolak, karena nggak relevan teori yang mereka analisis dengan nggak sesuai dengan teori yang mereka gunakan dengan kasus yang mereka analisis itu nggak sesuai. Jadi mereka itu harus merevisit atau mengulang, meneliti dan mencari atau meninjau ulang teori yang valid untuk bisa menganalisis kasus yang mereka analisis gitu. Jadi teori lama ataupun teori yang gak relevan itu bisa digantikan dengan teori baru yang lebih relevan. Nah, jadi itu yang bisa kalian jawab dengan pertanyaan dari bagaimana satu teori itu bisa tumbuh berdasarkan academic curiosity atau bahkan juga bisa ditolak. Seperti itu. Next. Selanjutnya 1F, apa hubungan antara filsafat dengan pertumbuhan pohon ilmu? Nah, ini ada contoh pohon ilmu. Nah, mungkin ini teman-teman udah sangat paham sekali, mungkin udah khatam juga dengan pohon ilmu yang diterangkan oleh Prof. Jadi filsafat dengan pertumbuhan pohon ilmu itu pasti sangat berkaitan sama sekali, karena dengan munculnya filsafat itu pasti tidak lepas dari adanya pertumbuhan pohon ilmu, karena akar dari pohon ilmu itu adalah substratum atau filsafat itu sendiri. Nah, jadi ketika mereka tumbuh dalam suatu tanah yang subur, dalam tempat yang bagus, pohon itu akan tumbuh menghasilkan cabang yang lebih bagus, cabang yang rindang, dan itu menghasilkan cabang-cabang dari pohon ilmu itu ada natural sciences dan ada social sciences gitu. Jadi apa hubungan antara filsafat dan pertumbuhan pohon ilmu itu ya sangat berkaitan sekali, karena tidak mungkin karena filsafat itu lahir dari adanya pohon ilmu.
Mungkin teman-teman udah sangat paham ya dengan filsafat dan juga pertumbuhan pohon ilmu. Nanti juga bisa ditanya-tanya karena waktu kita juga nggak banyak. Coba next. Terus yang satu, bisakah saudara menerangkan hubungan antara ontologi, epistemologi, dan praksis atau aksiologi? Berikan contoh konkretnya. Jujur ini sebenarnya nggak pernah dijelasin sama Prof, tapi ada di buku di e-booknya Prof yang Prof kasih, yaitu di pengembangan dan penelitian ilmu. Jadi di sini ada apa sih hubungan antara ontologi, epistemologi, dan juga praksis itu. Nah, berikan contoh konkretnya. Nah, kalau kita tahu bahwa ontologi, epistemologi, dan praksis ini tuh sebenarnya digunakan untuk apa ya? Untuk membuat sebuah penelitian atau karya ilmiah ya, harus ada tiga faktor ini. Jadi ontologi itu adalah membahas apa yang ingin kita ketahui, atau apa sih, kenapa sih kita mau membahas sebuah permasalahan, kan ada permasalahan nih. Nah, jadi bagaimana sih nanti suatu permasalahan atau suatu objek itu kita kaji, gitu, sehingga bisa menghasilkan suatu pengetahuan. Mungkin teman-teman yang, mohon maaf sebelumnya teman-teman yang belum tolong di mute dulu supaya nggak mengganggu juga. Terima kasih. Nah, selanjutnya tadi ontologi itu adalah sebenarnya apa sih yang harus kita analisis, objek apa yang kita analisis untuk bisa menghasilkan satu pengetahuan. Jadi ontologi ini tuh sama kayak pengetahuan, sama kayak awal atau inti masalah, apa sih masalah yang bakalan kita kaji, itu adalah ontologi. Sedangkan kalau epistemologi itu dia setelah ada masalah, setelah masalah itu ditemukan, nah itu nanti setelah masalah itu ditemukan dan itu bagus, dan itu tuh apa ya, apa namanya itu kayak sesuatu yang benar-benar relevan untuk kita bahas. Nah, itu nanti dalam epistemologi ini tuh akan ada proses penyusunan dari masalah itu. Nanti ada proses penyusunan atau bagaimana sih masalah-masalah itu nantinya kita proses, dan nanti bagaimana proses memperoleh dari pengetahuan itu. Contohnya. Terus, oke, sebentar ya teman-teman. Oke, jadi yang epistemologi itu adalah bagaimana sih proses pengetahuan itu kita susun gitu setelah masalah itu ditemukan dalam proses ontologi. Nah, baru yang proses ketiga itu adalah aksiologi, di mana setelah kita susun, setelah kita udah tahu nih masalahnya apa yang kita bahas, dan prosesnya kita udah tahu, nah selanjutnya itu adalah kita sudah mulai nih mencari teori yang relevan untuk menganalisis kasus atau menganalisis masalah yang kita analisis nanti, yang kita bahas nanti. Jadi aksiologi ini tuh apa sih manfaat apa yang diberikan setelah manfaat apa yang diberikan dengan adanya masalah ini, terus setelah dan diproses, terus ada hasilnya. Nah, hasilnya itu apa gitu, manfaat itu apa. Nah, itu yang dikaji, itu yang disebut dengan aksiologi gitu. Jadi hubungan antara aksiologi, epistemologi, dan juga aksiologi ini adalah mengacu kepada pertanyaan apa, bagaimana, dan apa sih manfaat yang diberikan dari kasus ini gitu ketika kita menganalisisnya gitu. Jadi contohnya itu seperti ada masalah nih, ada masalah kebijakan publik, ada masalah di lingkungan sosial. Nah, itu kan ada masalah mengenai hal tersebut, hal yang terjadi dalam masyarakat. Nah, terus masalahnya udah ada. Terus bagaimana sih proses penyusunan atau pembentukan kebijakan itu? Nah, terus baru aksiologi, ada teori-teori apa sih yang kita gunakan dan apa manfaat yang diberikan dari kebijakan itu. Jadi berkaitan dengan apa, bagaimana, dan kemana ilmu itu digunakan, atau apa manfaat dari ilmu itu. Nah, gitu mungkin dari jawaban dari 1G ini. Bisa next. Nah, selanjutnya 2A. Ini sebenarnya pertanyaan ini udah ada di UTS kemarin. Mungkin teman-teman udah dikasih ya, mungkin ada beberapa soal UTS yang sama.
dan itu muncul lagi di UAS. Nah, salah satunya ini dalam cabang atau dahan-dahan ilmu sosial itu dikenal dengan sosiologi, psikologi, ilmu ekonomi, ilmu hukum, terus ada antropologi budaya, dan ada fisikal antropologi, dan juga ilmu komunikasi. Nah, terus apa sih konsep atau main konsep dari ilmu-ilmu tersebut? Dan bagaimana hubungan antara ilmu politik dengan ilmu-ilmu tadi? Oke, jadi mungkin bisa saya jelaskan sedikit. Mungkin sosiologi itu konsep utamanya seperti tadi ada society atau ada masyarakat yang berinteraksi di dalamnya. Terus ilmu psikologi ini konsep utamanya adalah bagaimana kita belajar atau memahami kejiwaan manusia itu atau dari aspek psikologi dari manusia itu sendiri gitu. Sedangkan kalau ilmu ekonomi itu adalah konsep utamanya adalah kelangkaan atau scarcity. Bisa juga mengenai hubungan kemasyarakatan ataupun dalam memperoleh kesejahteraan hidup itu bisa juga jadi konsep utama dari ilmu ekonomi. Terus ilmu hukum. Maksud di sini ilmu hukum bagaimana norma-norma yang ada dalam masyarakat dan nilai-nilai itu mempengaruhi masyarakat juga gitu. Jadi norma itu adalah konsep dari ilmu hukum. Sedangkan antropologi budaya, konsep utama itu adalah manusia dan juga kebudayaannya. Bagaimana sih manusia dan budaya itu saling berinteraksi satu sama lain. Dan baru hubungan terus ilmu komunikasi. Nah, ilmu komunikasi ini konsep utama adalah pesan ataupun komunikasi antar dua arah ataupun lebih yang nantinya itu disampaikan dan orang lain itu bisa materi apa yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh orang lain. Nah, jadi mungkin hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu tadi dari keenam itu mungkin salah satunya bisa teman-teman jawab, tapi bukan semuanya. Mungkin kalau di sini aku mau ngasih contoh ilmu politik dengan ilmu-ilmu tersebut misalnya antara ilmu politik dengan ilmu ekonomi, di mana di sini ada masalah mengenai kelangkaan ataupun ada masalah mengenai kurangnya kesejahteraan masyarakat, masih minimnya pertumbuhan ekonomi gitu, nggak meningkat atau menurun. Jadi di sini bagaimana sih para pelaku kebijakan itu membentuk atau mengeluarkan sebuah kebijakan ekonomi untuk bisa mengatasi masalah kelangkaan atau masalah dari atau kurangnya pertumbuhan ekonomi di suatu negara gitu. Oke, bisa next. 2B. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya teman-teman kurang ngerti, itu langsung di-raise aja, nggak apa-apa, langsung dipotong aja. Kalau misalnya masih kurang jelas juga, gitu. Atau mungkin mau nambahin tanggapan juga nggak apa-apa. Lanjut dulu ya. Oke. Selanjutnya adalah 2B. 2B adalah kemudian bagaimana sih perkembangan terjadinya proses konvergensi atau divergensi dan generalisasi atau spesialisasi dalam ilmu politik, khususnya dalam lahirnya hubungan internasional dan kebijakan publik. Nah, ini salah satu soal yang ada dalam UTS tapi ada lagi dalam UAS. Jadi kita tahu dulu nih untuk menjawabnya kita harus tahu apa sih proses konvergensi atau divergensi itu. Jadi konvergensi itu adalah proses meleburnya ilmu yang dimana dari satu titik melebur ke beberapa titik lain. Misalnya ilmu politik menghasilkan ilmu baru yang sesuai dengan bidangnya. Nah, contohnya itu adalah ilmu politik menghasilkan ilmu kebijakan publik, menghasilkan ilmu hubungan internasional, dan lain sebagainya. Terus proses spesialisasi atau generalisasi ini adalah pembagian ilmu secara mendalam atau vertikal. Jadi adanya pembagian ilmu ini atau spesialisasi, misalnya ada satu ilmu itu harus dispesialisasikan, harus ada secara spesifik ilmu itu dibagi-bagi. Misalnya ilmu fisika, nah itu ada spesifiknya, atau ada general secara umumnya itu harus ada beberapa bagian itu yang harus dispesifikkan, ilmu biologi, ilmu fisika, atau ilmu ekonomi, seperti itu. Terus baru lanjut dari ilmu politik itu khususnya akan melahirkan yang namanya hubungan internasional dan juga kebijakan publik. Nah, jadi dari lahirnya ilmu HI ini, itu kenapa ilmu HI ini lahir itu karena adanya dari cabangan atau meleburnya ilmu politik tadi menjadi beberapa ilmu. Salah satunya adalah ilmu hubungan internasional.
Nah, ini balik lagi kepada teman-teman bisa melihat dari pohon ilmu itu bahwasanya ilmu HI termasuk dalam rumpun sosial apa dari ilmu sosial ya, dari ilmu sosial HI itu. Jadi cabang ilmu sosial ini berasal dari amalgamasi ilmu politik, ilmu hukum, ilmu ekonomi. Jadi HI ini juga kita tahu bahwasanya ini adalah ilmu yang multidisipliner, bukan interdisipliner tapi multidisipliner. Banyak disiplin ilmu yang mencangkup dari ilmu HI ini gitu. Terus sedangkan ilmu kebijakan publik itu merupakan amalgamasi atau proses meleburnya ilmu politik dan ilmu hukum serta ada statistika untuk mengkaji atau menghitung pendataan proses pendataan suatu kebijakan ataupun masyarakat atau melakukan survei penduduk. Nah, itu salah satu fungsi dari statistika adalah ilmu kebijakan publik. Nah, tujuannya adalah untuk mengambil keputusan atau kebijakan bagi masyarakat. Nah, mungkin secara gampangnya itu ya kali 2B ini bagaimana sih perkembangan dunia konvergensi, terus sampai melahirkan yang namanya hubungan internasional dan juga kebijakan publik. Next. Oke, selanjutnya itu adalah 3A. Hubungan internasional di satu segi merupakan diferensiasi dari ilmu politik, tetapi di lain segi HI itu merupakan amalgamasi dari sejumlah disiplin ilmu. Nah, disiplin apa saja kan yang membentuk HI itu? Nah, seperti yang sudah dijelaskan juga, kan sebelumnya ini juga ada di tutoring PS. Mungkin bisa aku reminder lagi bahwasanya disiplin yang terdapat dalam HI itu ada beberapa, ada 8 core konsep atau disiplin ilmu yang membentuk international relations itu. Bahwasanya ada ilmu politik, yang dimana ilmu politik ini itu berkaitan dengan interaksi kekuasaan berdasarkan pada siapa sih yang paling kuat. Nah, ketika siapa yang paling kuat, itulah yang berkuasa, itu ilmu politik. Karena politik itu kan artinya itu adalah kekuasaan, bagaimana sih kemampuan suatu negara itu bisa mempengaruhi negara lain ataupun mempengaruhi individu atau kemampuan untuk mempengaruhi individu gitu agar bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Jadi kemudian dari adanya ilmu politik itu melahirkan namanya disiplin politik internasional. Politik internasional itu mengkaji negara negara besar yang menguntungkan negara kecil, maksudnya itu politik internasional. Kalau kita ketahui bagaimana sih politik internasional itu sistem-sistem politik, karena sistem-sistem politik di satu negara itu kan pasti berbeda-beda. Ada demokrasi, ada yang otoriter, dan lain sebagainya. Nah, jadi politik internasional ini nanti mereka tuh bakal bekerja sama yang nanti itu menguntungkan kebanyakan itu pasti menguntungkan negara kaya ya daripada negara kecil. Nah, jadi sehingga dari ketergantungan itu bisa menghasilkan yang namanya dari adanya kerjasama itu pasti bisa menghasilkan yang namanya ketergantungan gitu. Nah, dari politik internasional nih, karena ada berbeda politik, nah nanti dari politik internasional ini lahirlah ilmu ekonomi politik internasional atau GPE, Global Political Economy atau Ekopolin. Nah, bahwasanya dari adanya ketergantungan tadi, negara kaya, negara miskin makin miskin, itu ada ekonomi politik yang perlu mengatur masalah kesenjangan di antara negara-negara itu. Jadi harus ada norma atau peraturan yang harus diselesaikan, harus ada untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, ketika ada norma atau ada peraturan, itu lahirlah hukum internasional untuk membuat sebuah regulasi atau kebijakan. Nah, tidak mungkin juga dalam hukum internasional ketika udah ada perjanjian, pasti perjanjian itu pasti ada yang mempelopori, itu ada aktor-aktornya. Nah, aktor-aktor itu nanti yang berada dalam lembaga-lembaga yang ada lembaga-lembaga atau organisasi di sana. Nah, jadi itu nanti ketika ada aktor, ada ide, terus melahirkan suatu organisasi, nah itu nanti akan melahirkan namanya organisasi atau institusi internasional. Nah, contohnya seperti PBB, itu adalah untuk melakukan misi perdamaian yang ada di dunia, atau mungkin ada konflik perang, konflik bersenjata, ataupun masalah isu-isu lingkungan, masalah lain sebagainya, terus masalah
perempuan. Nah, itu bisa diatasi atau ada organisasi yang relevan di bidangnya untuk mengatasi satu masalah itu. Dan itu misalnya seperti ada hubungan bilateral juga, ada multilateral, terus ada kerjasama regional juga untuk menghasilkan sebuah kebijakan luar negeri ataupun sebuah kepentingan di masing-masing negara tersebut sehingga menghasilkan yang namanya kerjasama. Nah, kemudian selanjutnya kalau selanjutnya itu ketika disiplin-disiplin apa saja kan tadi udah ada beberapa organisasi internasional, ada pelatihan internasional, ada Ekopolin. Nah, terus nanti masalah atau disiplin-disiplin dari HI ini itu kan memang HI itu memang multidisipliner sekali. Apapun dikaji dalam hubungan internasional. Terus nanti seperti ada dari kerjasama itu pasti mereka tuh akan berunding atau melakukan negosiasi. Nah, itu disebut dengan diplomasi. Nah, jadi nanti mereka itu bakalan akan ada melakukan sebuah diplomasi atau negosiasi untuk bisa menciptakan sebuah perjanjian tadi untuk mengatasi sebuah masalah-masalah seperti itu. Nah, jadi dari konsep HI ini tuh akan adanya peleburan atau amalgamasi dari proses penyataan atau penggabungan dari beberapa disiplin-disiplin ilmu yang nantinya itu disatukan dan itu dibahas dalam hubungan internasional. Nah, seperti itu mungkin teman-teman bisa jawabnya seperti ini ataupun langsung jelaskan semua atau berikan contohnya satu atau mungkin bisa dijabarkan satu-satu gitu. Bahas secara keseluruhan ataupun spesifik satu-satu. Oke, next. Desti, boleh next? Halo? Next. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum lanjut. Teman-teman, nggak apa-apa, tanya aja. Sebelum kita lanjut. Tapi aku mau nanya dulu nih ke teman-teman angkatan 2021. Sebelumnya dari 3 pertanyaan dari awal sampai sekarang ini ada nggak sih pas UTS itu soal ini gitu? Mungkin sama dari UTS yang kemarin. Teman-teman 21 boleh jawab ya, boleh respon. Atau nggak bisa ke unmute ya. Mungkin kalau misalnya nggak ada, bisa lanjut lagi ya. Oke. Boleh ke 3B, bisa. Siapapun yang share screen 3B. Oke, 3B itu
berkaitan dengan bagaimana sih kebijakan, demikian pula kebijakan publik itu ternyata merupakan hasil konvergensi dari ilmu politik dan juga ilmu-ilmu apa saja kah. Nah, jadi kebijakan publik seperti yang udah dibilang tadi, itu kebijakan publik itu konvergensi dari ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu hukum, terus ada statistika, dan ada matematika juga untuk memudahkan dalam mengambil satu kebijakan. Nah, mungkin ini aku nggak terlalu jelas juga untuk menjelaskan karena dari tadi udah ada nih, jadi udah disinggung mengenai kebijakan publik dan ilmu-ilmu apa sajakah yang termasuk ke dalam kebijakan publik itu. Nah, lanjut 4A, ternyata bahwa ternyata manusia itu dianugerahi berbagai kemampuan oleh Tuhan Maha Pencipta dengan berbagai sense, kemudian juga mempunyai kemampuan akliyah, kalbiyah, dan amaliyah. Terangkan hal tersebut sehingga bisa melahirkan rasa ingin tahu, dan rasa ingin tahu tersebut itu secara falsafati merupakan kunci cara berkembangnya pengetahuan dan ilmu, benarkah? Oke, untuk menjawab ini teman-teman bisa jawab seperti ini, bahwasanya karena kalau kita ketahui dan sudah dijelaskan juga dalam kelas KOF itu bahwasanya ada 3 aspek yang dimiliki oleh manusia atau disebut dengan the three human faculty. Nah, jadi itu ada akliyah, yaitu ada aspek kognitif atau aspek otak ataupun kemampuan otak yang kita miliki seperti itu itu berhubungan dengan penalaran ataupun kecerdasan kita untuk menganalisis sesuatu. Terus kalbiyah atau affection ini kemampuan yang berhubungan dengan emosi, perasaan ataupun hati, spiritual, keagamaan. Terus bagaimana kita simpati terhadap orang lain seperti itu. Nah, terus amaliyah yaitu aspek psikomotor atau aspek tindakan kita bagaimana aspek dinamis atau aspek gerakan kita atau aktivitas kita ketika kita sudah berpikir nih, kita sudah ingin mengambil satu keputusan, maka itu tindakannya apa. Jadi di sini dari curiosity tersebut memunculkan pengetahuan disusun secara sistematis dan juga metodis. Nah, jadi dari tiga sifat manusia ini atau aspek yang dimiliki manusia itu tidak terlepas dari yang namanya curiosity. Dari tiga itu pasti tidak lepas dari curiosity atau keinginan atau rasa ingin tahu yang dimiliki oleh seseorang gitu. Nah, jadi rasa ingin tahu tersebut secara falsafati merupakan kunci cara berkembangnya pengetahuan dan ilmu. Gitu. Jadi dari ketiga tersebut, dari akliyah, kalbiyah, amaliyah itu bisa melahirkan rasa ingin tahu. Karena kan dari otak, dari perasaan, terus dari tindakan, nah itu bagaimana tindakan kita kan itu perlu yang namanya rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu itu berada atau ada di dalam diri seseorang. Seperti itu yang memiliki otak, memiliki perasaan dan tindakannya bagaimana. Seperti itu. Baru muncul yang namanya dari curiosity tadi itu munculkan pengetahuan, terus disusun menghasilkan hipotesis, teori, baru menjadi sebuah ilmu. Gitu. Next. Oke, selanjutnya ada 3B. Ya, selanjutnya itu adalah 4B. Uraikanlah hubungan antara kemampuan kognisi, afeksi, dan konasi atau praksis atau aksiologi dalam kehidupan sehari-hari manusia. Nah, ini masih berkaitan sama yang tadi, ada akliyah, amaliyah, dan psikomotor. Nah, itu tuh apa sih hubungan dari kemampuan kognisi ini, apa sih kemampuan afeksi dan aksiologi ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya yang diminta. Jadi contohnya itu adalah misalnya ketika kita menjadi seorang misalnya sebagai pemimpin nih, pemimpin itu mereka pasti sebagai pemimpin pasti mereka harus punya otak dong. Untuk menjadi seorang pemimpin itu yang harus dimiliki kita adalah kemampuan berpikir atau kecerdasan, terus memiliki yang namanya empati juga terhadap masyarakat, dan yang ketiga itu adalah tindakan apa sih tindakan yang mereka lakukan gitu. Gak hanya otak yang dimiliki tapi juga ada rasa empati dan ada keinginan untuk bisa mewujudkan suatu kesejahteraan bagi suatu masyarakat atau keinginan yang dicapai oleh hajat orang banyak. Seperti itu. Nah, jadi apa sih contoh ataupun dalam kehidupan sehari-hari itu apa contoh dari kognisi, afeksi, dan konasi ini? Nah, dalam pemimpin, nah itu mereka harus memiliki ketiga itu.
ketika mereka mau membuat sebuah kebijakan, ada masalah nih dalam masyarakat itu. Nah, ketika ada masalah, pasti di sini pemimpinnya itu bertujuan untuk pasti mereka tuh akan membuat sebuah kebijakan. Mereka tuh akan berpikir masalah ini ada, tapi terus pasti harus ada kebijakan untuk mengatasi masalah itu. Nah, jadi untuk itu di sini pemimpin itu harus punya yang namanya otak, harus punya yang namanya empati mereka, perasaan mereka, hati mereka harus ada. Walaupun punya otak tapi nggak punya hati, itu kadang-kadang mereka juga itu akan menuruti ego mereka aja gitu. Jadi terus ketika mereka sudah punya kemampuan untuk berpikir, terus mereka udah kebijakan mereka tuh udah ada, proses ataupun tahapan itu udah ada. Nah, selanjutnya itu adalah bagaimana tindakan mereka itu untuk mengimplementasikan kebijakan itu bisa terrealisasikan dengan baik gitu, dan tujuannya itu adalah atau evaluasinya itu adalah untuk kesetaraan bagi masyarakat. Nah, itu contoh dari kognisi, afeksi, dan aksiologi dalam kehidupan sehari-hari. Gitu, next. Nah, selanjutnya 4C. Silogisme adalah cara yang benar untuk menarik kesimpulan yang mantik. Lagu anak-anak topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar bukan topi saya. Apakah ini negasi atau pernyataan premis mayor dan premis minor? Terangkan. Nah, jadi ini sebenarnya juga nggak disinggung sama Prof mengenai silogisme, tapi ada kalau aku dulu tuh nyarinya di literatur lain, dari jurnal ataupun dari website lain mengenai silogisme ini, dari mengenai premis mayor dan juga premis minor. Jadi kalian harus paham nih, dulu pertanyaannya itu apa. Nah, itu adalah silogisme adalah cara yang benar untuk menarik kesimpulan yang mantik. Seperti lagu anak-anak topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar bukan topi saya. Nah, jadi dari lagu ini tuh apakah dia itu termasuk ke dalam negasi atau pernyataan premis mayor dan premis minor? Nah, kalau aku jawabnya itu dulu, ini tuh bukan termasuk ke dalam premis mayor ataupun premis minor. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini tuh, kalau kita tahu bahwasanya premis mayor dan karena kalau kita ketahui bahwasanya silogisme itu termasuk ke dalam premis mayor dan premis minor. Jadi sedangkan negasi itu berbeda dengan premis mayor dan premis minor. Nah, contohnya itu adalah ketika dari lagu ini, apakah ini termasuk dari lagu ini tuh apakah ini termasuk negasi atau premis mayor dan premis minor sih? Nah, jadi aku dulu jawabnya itu adalah termasuk negasi atau lingkaran. Lingkaran karena negasi itu adalah pernyataan baru yang merupakan lawan dari pernyataan semula. Contoh kalian pahami saja. Topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar bukan topi saya. Nah, ini bukan termasuk ke dalam simpulan, bukan termasuk ke dalam silogisme. Karena silogisme itu kan adalah cara yang benar untuk menarik kesimpulan romantik. Nah, dan ini tuh kenapa bukan termasuk ke dalam lagu anak-anak ini, bukan termasuk premis mayor dan premis minor, karena premis mayor dan premis minor ini contohnya seperti ini. Premis mayor itu contohnya Tina berada di Bogor atau Bandung. Sedangkan kalau premis minor ini Tina berada di Bandung. Otomatis kesimpulannya itu adalah Tina tidak berada di Bogor karena dia itu di premis minor itu dia berada di Bandung. Jadi premis mayornya atau premis besarnya itu Tina berada di Bogor atau Bandung. Sedangkan kalau premis minor atau premis kecilnya itu Tina berada di Bandung. Nah, tentu kesimpulannya itu adalah Tina tidak berada di Bogor dong, sedangkan dia berada di Bandung. Nah, itu premis minor. Nah, berarti beda contohnya dengan dari contoh premis mayor dan premis minor tadi itu berbeda dengan lagu anak-anak ini. Kalau lagu anak-anak ini itu topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar bukan topi saya. Nah, itu kayak lebih ke negasi atau ke ingkaran. Maksudnya itu ingkaran tuh kayak berbanding terbalik. Topi saya bundar, bundar topi saya. Nah, itu tuh adalah kebalikan ataupun berbeda dengan pernyataan yang kedua. Kalau tidak bundar itu bukan topi saya. Jadi ini termasuk ke dalam negasi atau ingkaran gitu. Jadi
kalau kita ketahui lagi bahwasanya silogisme itu adalah cara yang benar untuk mengambil kesimpulan di mana ada dua premis. Nah, sedangkan kalau negasi ini nggak ada premis apapun gitu. Jadi dari contoh lagu anak-anak ini tidak bisa dikatakan sebagai premis mayor atau premis minor karena tidak ada kesimpulan yang bisa kita ambil, karena di sini tuh mereka hanya karena di sini tuh hanya ada ketidakcocokan atau berbanding terbalik dengan pernyataan pertama dengan pernyataan kedua gitu. Mungkin teman-teman ada yang kurang jelas mengenai 4C ini, boleh ditanyakan. Oke, selanjutnya 5A. 5A itu adalah berikan contoh bahwa antar ilmu itu dapat terjadi courtship dan marriage. Dan mengapa itu terjadi apabila dilihat dari pendekatan sistem atau multidisipliner atau interdisipliner. Nah, jadi contoh ilmu antar ilmu itu dapat terjadi adanya perkawinan atau persilangan antar ilmu. Nah, itu contohnya seperti ini. Contoh bahwa antar ilmu itu terjadi courtship atau marriage itu adalah ilmu kedokteran. Bahwasanya ilmu kedokteran itu ada pencampuran atau perkawinan dari ilmu alam seperti ilmu biologi, terus ada juga teknologi dari ilmu terapan, terus nanti juga ada beberapa ilmu lainnya tentang ya nantinya itu biasanya kalau percampuran itu lebih banyak ke kedokteran ataupun dari ilmu lain juga. Nah, terus suatu ilmu itu dapat dipinjam silang atau dapat dicampurkan itu demi tujuan itu adalah untuk pengembangan ilmu lainnya juga. Karena kita tahu bahwasanya apalagi ilmu sosial itu dan para peneliti itu pasti tidak pernah puas dengan apa yang mereka temui. Pasti mereka tuh pengen ada yang namanya pembaruan ilmu, harus ada, karena ilmu baru ini udah nggak zaman, jadi harus ada ilmu lain yang perlu untuk memahami isu-isu, karena kan isu sekarang itu nggak hanya isu antar negara dengan negara, tapi udah ada negara dengan antar negara ataupun non-negara dengan non-negara gitu. Jadi banyak sekali isu-isu yang terjadi di dunia internasional saat ini. Jadi perlu yang namanya ilmu baru atau percampuran atau pengembangan ilmu lain gitu. Seperti itu. Nah, maka di sini mengapa hal itu terjadi apabila dilihat dari pendekatan sistem atau multidisipliner? Nah, ini bisa kalian jawab dengan seperti ini. Karena satu ilmu tersebut akan terus mewujudkan sifat ilmu yang handal dan juga bervariasi. Jadi dari satu ilmu itu akan muncul variasi ilmu lain. Karena seperti tadi bahwasanya para akademisi itu pasti memiliki curiosity yang sangat tinggi. Mereka itu ingin sekali ada pembaruan ilmu. Jadi maka dari itu pendekatan ilmu itu nggak hanya pendekatan satu ilmu saja, tapi sudah ke multidisipliner, bahkan ke interdisipliner gitu. Sehingga ilmu itu bisa dilihat dari sudut pandang mana saja gitu. Jadi balik lagi ketika kita mau menganalisis suatu kasus, kita tuh harus balik lagi ke perspektif kita. Misalnya perspektif si A dia lebih ke realisme, sedangkan kalau perspektif lain dia lebih ke liberalisme, ataupun si C dia mau ke konstruktivisme ataupun ke apalagi ke teori kritikal. Jadi kalau kita balik lagi untuk menganalisis kasus itu kita harus balik lagi kepada perspektif pribadi orang tersebut. Apakah mereka lebih ke realis, apakah mereka ke liberal, atau mungkin mereka mengkritik kedua ilmu tadi gitu. Mengkritik kan ada orang-orang yang nggak setuju nih sama realisme sama liberal karena mereka pikir mana sih liberal itu kerjasama, palingan mereka tuh hanya menguntungkan negara kaya makin kaya dan negara miskin makin miskin. Nah itu kritikal dari orang-orang berpikir orang-orang yang menganut perspektif kritikal gitu, kritikal teori. Mungkin lebih banyak ataupun ilmu-ilmu saat ini itu lebih banyak ke lingkungan ataupun ke feminisme ataupun ke yang lain gitu mungkin itu kenapa dilihat pendekatan sistem itu tuh lebih multidisipliner dan multidisipliner atau interdisipliner. Next. Oke.
Selanjutnya adalah apakah ini dimaksud dengan proses spesialisasi dan diferensiasi dalam perkembangan ilmu. Nah, seperti sudah dijelaskan tadi bahwasanya spesialisasi atau diferensiasi itu adalah perkembangan atau sesuatu yang bisa memperdalam ilmu gitu. Jadi kayak tadi ada ilmu biologi, ada kan kalau kita IPA IPS itu pasti ada beberapa mata pelajaran ya. Nah, jadi itu kita harus lebih fokus ke satu bidang. Misalnya kita mau ke biologi, nah kita harus fokus ke biologi itu aja gitu. Kita harus fokus ke fisika itu aja ataupun ke akuntansi aja gitu. Jadi itu harus ada yang itu yang disebut dengan spesialisasi, kayak lebih ke spesifik pembagian ilmu. Sedangkan kalau diferensiasi itu adalah pembagian kayak perbedaan atau pembedaan dari ilmu-ilmu itu. Jadi ada pembedaan ilmu sosial, ada ilmu alam gitu. Seperti itu. Nah, mungkin itu sih yang dapat kayak secara gampangnya mengenai apakah yang dimaksud dengan proses spesialisasi dan juga diferensiasi itu. Nah, selanjutnya itu adalah di manakah letak teknologi, terus ilmu kedokteran dan farmasi dalam turus ilmu atau pohon ilmu. Oke, ini sangat gampang sekali, teman-teman udah tahu bahwasanya letak dari ilmu teknologi, kedokteran, farmasi itu berada dalam ilmu atau dalam cabang natural sciences. Seperti itu. Jadi nanti dijelaskan lagi, dielaborasikan lagi bahwa teknologi ini termasuk dalam teknik bio, proses ataupun hasil dari juga ada fisika, terus ada IT juga di sana gitu. Terus kedokteran, terus adanya amalgamasi dari percampuran ilmu lain, terus adanya farmasi. Nah, farmasi ini juga bisa dari kimia ataupun ya ilmu misalnya fisika ataupun biologi gitu. Farmasi ataupun dari percampuran dari ilmu-ilmu alam. Bisa next. Oke, 6A itu jelaskan apa sih yang dimaksud dengan natural sciences dan social sciences, nomor tetek dan humanities atau humaniora. Terus ya, kenalkan pula ciri-ciri masing-masingnya. Ini mungkin sih aku nggak terlalu jelasin banget ya, karena ini udah sangat dasar sekali. Natural sciences itu ilmu alam, ciri-cirinya itu seperti benda-benda fisik, terus sesuatu yang nampak, dan tangible, bersifat tangible. Terus kalau social sciences itu ilmu sosial yang berkenaan dengan interaksi atau relasi suatu individu dengan individu lain. Ciri-cirinya itu adalah bersifat sesuatu yang tidak tampak atau intangible. Terus kalau yang nomotetik itu dia berkenaan dengan dalil atau hukum seperti ilmu pastinya atau ciri khasnya itu adalah ilmu pasti, konflik fakta dan bersifat absolut atau mutlak. Terus kalau humaniora itu berkaitan dengan ketiadaan atau bersifat spesifik atau khas ada apa ya, nah disebut dengan kalau humaniora itu lebih ke masih ke sosial, masih ke misalnya estetik. Nah, itu tuh salah satu humaniora. Etika orang dalam berbicara, dalam berperilaku itu termasuk dalam humaniora gitu. Oke, mungkin itu nggak terlalu aku jelasin banget. Next. Selanjutnya adalah 6B. Bisakah kita menggolongkan ilmu itu atas dasar ya kalau teman-teman ada yang bertanya silahkan, nggak apa-apa. Raise hand aja terus langsung open mic atau enggak di chat. Oke, tadi adalah 6B. Bisakah kita menggolongkan ilmu-ilmu itu atas dasar hard sciences dan soft sciences, terangkan lalu hubungkan dengan istilah ilmu eksakta dan non eksakta. Apapun yang dimaksud dengan life sciences dan behavioral sciences itu terangkan. Ya, jadi kita bisa nih menggolongkan hard sciences dan juga soft sciences. Nah, jadi kita tuh harus tahu nih apa sih itu hard sciences dan soft sciences. Nah, hard sciences ini dia lebih ke natural sciences ya. Maksudnya itu dia lebih ke kelompok eksakta, sedangkan kalau non eksakta, sedangkan kalau soft sciences itu dia lebih ke ilmu sosial, di mana tingkat prediksinya itu lebih yang rendah, terus tidak memerlukan angka-angka yang tidak terlalu banyak, seperti itu. Terus hubungkan dengan istilah ilmu eksakta dan juga non eksakta itu. Bagaimana sih hubungan antara hard science dengan soft science ini? Nah, kalian bisa jelaskan kalau misalnya hard science ini itu termasuk ke dalam hubungan itu termasuk ke dalam ilmu eksakta, sedangkan kalau soft sciences itu termasuk ke dalam non eksakta. Nah, terus kalian bisa jelaskan ciri-cirinya apa gitu, hubungannya apa. Terus apa pula yang dimaksud dengan life sciences dan juga behavioral sciences. Life sciences ini tuh
ilmu tentang kehidupan makhluk hidup itu bisa kayak berkaitan erat juga dengan behavioral sciences. Jadi bagaimana sih kehidupan makhluk hidup yang saling berhubungan erat satu sama lain, terus itu life sciences, ilmu tentang kehidupan manusia. Sedangkan kalau behavioral sciences itu berkaitan dengan kebiasaan dan juga perilaku dari manusia itu, gitu. Bagaimana sih mereka itu bertindak, berperilaku. Nah, itu termasuk dalam behavioral atau lebih ke norma, nilai-nilai, tingkah laku mereka, attitude mereka itu bagaimana. Nah, itu termasuk dalam behavioral sciences. Nah, itu termasuk juga ke dalam non eksakta atau sciences. Sedangkan kalau life sciences itu sebenarnya bisa ke ilmu sosial, tapi itu lebih dipelajari life sciences ini ke ilmu biologi. Seperti itu. So next. Oke, 7A. Sebuah ilmu itu terbentuk dan berproses serta bertumbuh karena terdapatnya sejumlah teori. Betul. Karena sebuah ilmu itu pasti berproses atau terbentuk dari sejumlah teori. Coba terangkan hubungan antara data, fakta, peristiwa, dan fenomena yang dihimpun, disusun, diobservasi, serta disistematisasi dengan pembentukan suatu teori. Dan apa hubungan antara pengetahuan dan ilmu itu? Sebenarnya ini sama kayak di nomor 1 tadi, tapi mungkin lebih di spesifik ke hubungan antara data fakta yang membentuk teori itu. Jadi dalam pembentukannya, teman-teman bisa menjawabnya seperti ini. Dalam pembentukan sebuah teori, maka peneliti itu pasti membutuhkan data, fakta, dan peristiwa. Karena teori itu terbentuk dari hasil penelitian atau hasil dari hipotesis dari para peneliti ataupun para akademisi yang itu didapatkan itu dari fakta dan peristiwa yang telah dihimpun, disusun, diobservasi, dan sudah disistematisasi atau sudah diurutkan dan sudah dijabarkan atau sudah divariabelkan masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi hubungannya adalah supaya sesuatu yang diteliti itu dapat teruji kebenarannya sehingga menghasilkan teori-teori baru sehingga dapat membantah teori lama. Seperti tadi teori mengenai menyatakan bahwa bumi itu datar. Sebenarnya bumi itu bukan datar karena orang-orang dulu kan mengatakan bahwasanya di bumi itu datar. Nah, tapi ketika ada seseorang ingin memastikan harus ada data untuk memastikan itu pasti perlu ada data, ada fakta kan. Nah, untuk itu maka teori lama ini bisa digeser dengan teori baru, yaitu dengan penemuan misalnya dengan penemuan sejarahnya ketika Eropa itu masuk ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Nah, itu kan ada sudah mengelilingi bumi gitu pada waktu itu tokoh yang menjelajahi dunia pada waktu itu. Jadi di sini membuktikan bahwasanya dengan adanya fakta yang sudah dilakukan secara real, nah itu menyatakan bahwa teori yang mengatakan bahwa bumi itu datar itu salah, yang benarnya adalah bumi itu bulat. Seperti itu. Nah, itu mengenai jawaban 7A ini. Terus apa hubungan antara pengetahuan dengan ilmu? Nah, tadi teman-teman udah bisa jawab. Ada hubungan antara pengetahuan dengan ilmu itu. Terus 7B. Terdapat suatu pernyataan yang menyatakan bahwa the building block dari satu ilmu itu adalah sejumlah teori. Benarkah? Berikan penjelasannya mantik atau jelas. Ya, sebenarnya ini aku cari di materi mengenai building block ini dari jurnal terus dari website lain karena di sini tuh nggak ada di e-booknya Prof yang e-book penelitian dan pengembangan ilmu itu nggak ada karena dan Prof juga nggak jelasin the building block, tapi kita bisa cari sendiri, teman-teman bisa cari inisiatif sendiri dari jurnal lain bahwasanya the building block ini itu adalah hampir sama sih sebenarnya dengan teori, tapi ini lebih ke konsep untuk mempermudah seseorang dalam meneliti sesuatu. Jadi the building block ini tuh kayak kegiatan pertama dalam penelitian dari teori menuju ilmu. Sebenarnya kan ada hipotesis, ada teori, ada ilmu. Nah, jadi jadi building block ini kayak jembatan dari teori ke ilmu. Itu maksud dari building block ini. Jadi ada jembatan yang menghubungkan antara teori dan ilmu. Jadi building block itu adalah di tengah-tengahnya teori dan juga ilmu itu. Jadi
Kegiatan ini nantinya memberikan kesinambungan antara teori dan penelitian agar penjelasan itu dapat lebih sistematis dan juga lebih informatif lagi gitu ya, lebih baik lagi atau lebih tangible atau lebih pasti lagi. Sehingga kalau kita lihat hubungan teori dengan konsep dalam the building block ini itu akan menghasilkan suatu preposisi, yaitu ada covariation atau dua atau lebih konsep yang dapat berubah bersama-sama dan sifatnya berbanding lurus. Dan causation atau perubahan aspek dari satu konsep mengubah pula konsep lain. Jadi maksudnya itu adalah hubungan teori dan dengan the building block ini itu bisa menghasilkan preposisi, ada dua, covariation dan juga causation. Covariation ini tuh dua konsep atau lebih yang mereka tuh bisa berubah bersama-sama atau sifatnya itu berbanding lurus. Contoh covariation itu misalnya konsep ada dua konsep nih. Ada dua konsep tapi itu memiliki kesamaan atau memiliki kesamaan yang hampir sama. Jadi mereka tuh berbanding lurus gitu. Jadi konsep konsep yang A dan B ini sama-sama dan mereka tuh menghasilkan sesuatu yang berbanding lurus atau kesimpulannya itu yang sama. Sedangkan kalau causation ini perubahan aspek dari suatu konsep itu mengubah konsep lainnya. Jadi konsep A ini bisa merubah konsep B ataupun konsep B ini bisa merubah konsep A. Seperti itu. Jadi kayak teori lama dari teori baru gitu. Jadi ya teori lama itu bisa digantikan dengan teori baru. Seperti itu. Next. Oke, 8A. 8A adalah apa yang dimaksud bahwa ketuhanan itu dapat diibaratkan sebuah kanopi. Oke, balik lagi ke pohon ilmu bahwasanya di paling atas ataupun yang melingkupi pohon ilmu itu ada yang disebut dengan kanopi atau lingkaran berbentuk lingkaran, setengah lingkaran yang paling atas. Nah, itu disebut dengan kanopi atau pembatas. Nah, jadi maksud dari ketuhanan itu adalah dapat diibaratkan sebagai kanopi, itu bahwasanya kanopi itu sebagai agama atau suatu kepercayaan. Nah, ketika seorang peneliti ini udah terbatas di dalam suatu informasi dari jurnal, mereka udah cari semua, tapi ternyata nggak tidak bisa memecahkan masalah itu. Nah, lalu bagaimana sih langkah akhir ataupun cara akhir untuk bisa mengatasi hal tersebut? Bentar. Oke, jadi kanopi ini tuh adalah bagaimana sih kalau kita ketahui bahwasanya pasti para peneliti itu punya yang namanya keterbatasan kan untuk menganalisis sesuatu atau mencari sesuatu. Nah, dengan keterbatasan mereka itu, mereka punya kepercayaan, mereka punya agama mereka punya sesuatu yang berada dalam diri mereka itu untuk bisa menjawab pertanyaan itu, misalnya dari agama, misalnya dari kitab, misalnya dari kitab Al-Quran ataupun dari Injil dan lain sebagainya, itu kan itu menurut dari masing-masing peneliti itu, mereka itu bisa menjawab ketika otak mereka juga nggak bisa menjawab, ketika jurnal ataupun ketika bahan-bahan mereka untuk menganalisis suatu masalah atau memecahkan satu masalah itu udah terbatas. Nah, mereka itu balik lagi ke kepercayaan mereka, apa yang mereka anut. Yang mereka anut itu nanti mereka bisa cari, itu bisa mereka lihat dari perspektif mereka sendiri atau dari kepercayaan mereka atau dari agama mereka itu bisa menjawab keterbatasan itu. Jadi intinya agama ataupun kepercayaan kita anut atau keyakinan yang kita anut itu bisa menjawab keterbatasan dari manusia itu sendiri. Seperti itu. Nah, terus 8B, berdasarkan adanya keterbatasan manusia, maka akhirnya manusia ini memerlukan kanopi sebagai pembatas dalam ketiadaan batas atau the sky is the limit. Apa fungsi faith, belief, dan religion dalam pencarian ilmu itu? Terangkan dengan rinci. Ya, untuk menjawab ini, bahwasanya memang benar bahwasanya faith, keyakinan, kepercayaan, terus agama itu adalah suatu langkah atau suatu alternatif yang bisa dilakukan oleh orang-orang untuk bisa menjawab persoalannya mereka gitu. Ini yang pertama dengan berkaitan dengan 8A, 8B ini saling berkaitan. Terus apa sih fungsi dari faith, belief, dan religion ini? Fungsi dari faith, belief, dan religion ini atau kanopi ini sebenarnya hampir sama dengan kanopi, faith, belief, dan religion. Mungkin ini kayak sinonimnya aja.
Dan kalau kita lihat fungsi dari faith, belief, dan religion ini tuh adalah menjawab keterbatasan manusia itu dalam menjawab persoalan yang ada. Intinya seperti itu. Persoalan terjadi di dalam manusia, dalam lingkungan, nah itu mereka tuh bisa menjawabnya dari kepercayaan mereka, dari agamanya mereka. Itu. Next. Delapan C. Apa dimaksudkan bahwa substrat dari ilmu-ilmu itu adalah filsafat, terangkan hingga jelas. Oke, bahwasanya apa sih yang dimaksud dengan substrat? Itu adalah substratum ya, atau filosofi itu sendiri. Jadi substrat itu adalah itu adalah dasar dari ilmu filsafat itu sendiri. Jadi teman-teman pokoknya intinya itu untuk memahami, untuk bisa mendapatkan poin yang besar di dalam dasar-dasar logika ini dalam poin UASnya itu kalian harus paham mengenai pohon ilmu itu. Mengenai pohon ilmu, terus apa aja yang ada di dalamnya, terus bagaimana konsep-konsep yang ada di dalam pohon ilmu itu, dan cabangannya itu tuh harus teman-teman harus kuasai gitu. Jadi karena juga namanya mata kuliah dasar logika dan ilmu, otomatis itu kalian harus punya logika, harus punya logika yang bagus untuk menganalisa dan memahami dan untuk menjawab soal-soal UAS tersebut. Jadi balik lagi substratum ini adalah tanah yang subur dari pohon ilmu dan nanti itu bisa menghasilkan cabangan ilmu dan juga bisa dari keterbatasan itu tadi juga ada kanopi seperti itu. Filsafat. Itu disebut dengan substratum atau dasar dari ilmu filsafat itu sendiri. Nah, terus 8D, apa sih yang menjadi cut off atau breakthrough dari vicious circle atas pertanyaan mana yang lebih dulu ayam atau telur? Nah, balik lagi sebenarnya ini udah pas PS sudah jelasin juga bahwa sebenarnya yang menjadi cut off itu kayak pemotong ataupun pembatas breakthrough dari vicious circle ataupun apa sih yang menjadi pemotong ataupun yang menjadi inti dari vicious circle ini tuh. Jadi mana yang lebih dahulu ayam atau telur itu berasal dari itu balik lagi ke kepercayaan kita, belief gitu. Misalnya tapi di sini sebenarnya ini kayak nggak hanya butuh pendapat kalian aja. Kalian itu lebih prefer yang dulu tuh ayam atau telur. Jadi di sini mungkin balik lagi ke perspektif yang kalian miliki. Tapi sebenarnya dan juga dari Prof sendiri itu bahwasanya yang lebih dulu itu sebenarnya itu adalah makhluk hidup yang diciptakan secara sempurna, itu adalah ayam dulu. Dan baru itu muncul namanya spesies seperti protein Phoclidian 17 itu dari telur ayam itu sendiri yang nanti berevolusi lama-lama dan menjadi ayam modern seperti itu. Dan jadi ini balik lagi kepada agama kita masing-masing atau kepercayaan kita masing-masing, kepercayaan atau perspektif kita masing-masing, perspektif kita mungkin menurut si A yang lebih dulu itu adalah telur, atau mungkin yang lebih dulu yang menurut si B itu adalah ayam seperti itu. Jadi nggak ada yang salah dan benar, cuman itu balik lagi kepada keyakinan yang kita miliki. Next. Ini adalah 9A. Rincilah hal-hal apa sajakah yang menurut temuan penelitian ternyata bahwa otak kiri itu dan otak kanan itu berbeda fungsi satu sama lain. Semua bersifat fraktal ternyata berada di otak kanan, sedangkan bersifat sistemik itu berada di otak kiri. Benarkah? Ya, tentu benar. Alasannya itu kenapa? Karena kalau kita ketahui bahwasanya otak kanan dan otak kiri itu berbeda satu sama lain. Bahwasanya dalam aspek kognitif, bahwasanya otak itu pasti berada dalam sifat fraktal gitu, yang lebih mendominasi. Kalau misalnya kita lihat fungsi dari otak kanan itu tuh dia lebih mendominasi ke otak kanan, lebih mendominasi ke logika, lebih mendominasi ke bilangan atau angka-angka seperti itu. Nah jadi balik lagi bahwasanya yang bersifat fraktal itu ternyata otak kanan dan sistemik itu berada di otak kiri. Nah, artinya yang bersifat fraktal itu adalah dia itu lebih mendominasi tentang seni, musik, suara, imajinasi, terus juga pemahaman akan warna dan juga irama mereka gitu. Sedangkan kalau yang bersifat
bersifat sedangkan fungsi dari otak kiri itu dia lebih bersifat sistemik atau mendominasi angka ya, mendominasi angka, bahasa, penalaran juga kata-kata dan bilangan seperti itu. Nah, terus yang 9B kemudian rincilah menurut saudara 5 macam kemampuan manusia ke masing-masing ranah otak kanan dan otak kiri. Nah, jadi kemampuan otak kanan itu dia lebih ke maksudnya lebih keterlibatan aturan, bilangan atau angka-angka, nalar dan logika seperti itu. Sedangkan kalau yang otak kiri itu dia lebih ke pemahaman akan warna, irama, musik, ruang, imajinasi dan juga fantasi mereka. Seperti itu. Next. Oke, selanjutnya itu adalah 10A. Berdasarkan adanya keterbatasan manusia, maka akhirnya manusia ini memerlukan kanopi sebagai pembatas. Nah, ini balik lagi dengan bersama sih sebenarnya dengan yang tadi, tapi karena fokus ke yang pertanyaan yang kedua. Terangkan dengan rinci menurut saudara mana yang lebih dulu ada chicken or the egg, atau mana yang lebih awal, baikkah atau pertemuan sperm dan ovum, atau Tuhan menciptakan manusia sudah wujud utuh berpasangan. Ini sebenarnya pertanyaan logika banget, kayak kasus ini balik lagi ke perspektif kalian bagaimana. Jadi di sini sebenarnya kalau menurut aku pribadi untuk menjawab pertanyaan dari 10A ini dalam kasus manakah yang lebih dulu pertemuan sperm or ovum atau bayi yang terlebih dahulu. Nah, sebenarnya ini balik lagi ke teman-teman apa yang lebih duluan. Nah, tapi kalau kita lihat, kalau dulu aku menjawabnya itu seperti ini. Bahwasanya yang lebih dulu menurut aku tuh adalah yang lebih dulu itu pertemuan antara sperm dan juga ovum. Nah, kenapa demikian? Karena sebelum bayi itu lahir, maka harus ada proses biologi terlebih dahulu atau proses proses pembuahan yang nantinya itu bisa itu nantinya akan menjadikan atau berbentuk manusia utuh seperti itu, baru terbentuk sperm dan ovum, baru bayi seperti itu. Dan ini balik lagi ke perspektif kalian mana yang lebih dulu seperti itu. Gak ada yang benar dan salah mengenai 10A ini sebenarnya sih. Cuman kalian harus lebih hati-hati, harus lebih ke alasan logis kalian itu seperti apa. Sama kayak yang mana dulu, telur atau ayam. Terus selanjutnya Tuhan itu menciptakan manusia apakah Tuhan itu sudah menciptakan manusia sudah utuh berpasangan? Nah, sebenarnya aku jawabnya kalau misalnya dari kepercayaan dari agama kita, kalau misalnya dari agama, nah itu mengatakan bahwasanya Tuhan itu memang sudah menciptakan manusia itu secara berpasangan dari Adam dan Hawa seperti itu. Jadi ya bisa juga kalian balik lagi, mungkin ada yang berpikiran pertanyaannya itu enggak dong, bahwasanya Tuhan itu enggak menciptakan manusia secara berpasangan, bahwasanya diciptain dulu atau mungkin laki-laki diciptain terlebih dahulu ataupun perempuan terlebih dahulu seperti itu. Jadi balik lagi ke pemikiran kalian gitu. Terus 10B. Dewasa ini terdapat polemik yang menantang, yaitu ada yang menyatakan bahwa tidak benar dunia itu bundar, namun the world is flat. Para astronot dan kosmonot menyaksikan by witness kebundaran dunia itu. Pembuktian atas dasar apakah kesaksian para angkasawan tersebut? Nah, ini teman-teman, ini menarik sekali pertanyaannya, bahwasanya memang dunia itu pada awalnya itu orang-orang zaman dahulu itu mengatakan bahwasanya dunia itu datar, nggak bulat. Nah, tapi dasar dari mengatakan bahwa dunia itu datar tuh nggak relevan, dasarnya tuh nggak valid. Jadi di sini para astronot ataupun para peneliti itu dia membuktikan sendiri bahwasanya benar-benar ada bahwa bumi itu memang bundar. Seperti teori yang mengatakan bahwasanya teori heliosentris ini dibuktikan dengan kalau kita lihat bahwasanya ada teori geosentris dan juga heliosentris. Geosentris ini menganggap bahwasanya bumi itu sebagai pusat atas surya. Sedangkan kalau teori ini dibantah dengan heliosentris yang mengatakan bahwa ini adalah bahwasanya yang menjadi pusat alam semesta itu adalah matahari. Jadi matahari itu sebagai pusat atas surya, bukan bumi yang sebagai pusat dari atas surya itu sendiri. Terus ini pembuktian itu juga didasarkan pembuktian bahwasanya bumi itu bulat itu didasarkan pada ketika
ketika para bangsawan ataupun para tokoh-tokoh dari Eropa itu yang ingin mencari dunia baru atau dunia timur pada waktu itu adalah pada waktu itu bukan Indonesia tapi kayak di wilayah timur itu ada salah satu itu adalah di Maluku ataupun Maluku atau di timur wilayah timur itu pada waktu itu adalah Nusantara atau mungkin bentuk Indonesia adalah kerajaan. Jadi di sana para orang-orang Eropa itu dia mencari dunia baru gitu. Jadi salah satu caranya adalah dengan berlayar dan sekaligus membuktikan bahwasanya bumi itu memang bundar. Kalau misalnya datar pasti mungkin air laut itu pasti bakalan kayak terbatas gitu. Kita berlayar pasti akan jatuh ke bawah. Itu kalau misalnya bumi itu datar. Padahal bumi itu enggak seperti itu. Bumi itu adalah bundar yang dimana ketika ketika pada waktu itu orang yang pertama berhasil mengelilingi bumi itu adalah Ferdinand Magellan. Di mana dia membuktikan bahwasanya dari rute pelayaran dia dari Spanyol itu sampai ke Filipina dan masuk ke Indonesia itu pada di Maluku atau bagian Ternate itu dia masuk dan itu dia membuktikan bahwasanya bumi itu bulat. Kalau misalnya nggak bulat pasti dia udah jatuh ke bawah karena karena imajinasi kita ya bahwasanya laut itu kayak terbelah seperti itu. Jadi ini yang mengatakan bahwasanya pembuktian atas dasar apakah kesaksian para angkasawan itu benar atau tidak. Terus juga ini jadi aku cari juga dari literatur ataupun dari kemarin itu dari CNN kalau nggak salah bahwasanya astronot dari Arab itu dia baru saja kembali dari stasiun luar angkasa dan dia membuktikan sendiri bahwasanya yang lihat dari luar angkasa itu bahwasanya memang bentuk bumi itu memang bulat, enggak datar gitu. Oke, mungkin itu yang dapat. Oke, next. Oke, ini adalah pertanyaan pertanyaan terakhir dari tutoring Daswak ini. Mungkin teman-teman boleh silakan bertanya, dipersilakan. Atau mungkin dari mata kuliah yang lain juga, mungkin dari HI ataupun dari Sistem Hukum Internasional. Dan teman-teman lainnya boleh feel free untuk tanya aja guys. Teman-teman silakan bertanya. UAS. Untuk UASisum tahun lalu, tahun kakak modelnya seperti apa ya kak? Terima kasih kak. Oke, terima kasih Panca. Jadi berarti kalau untuk tahun ini hukum internasional ya? Kalau untuk sistem hukum internasional kemarin itu kita sistemnya karena sama Pak Andri itu kita lisan UAS lisan yang dimana itu kalau sistem hukum itu kita dikasih kayak ada saji case-nya